Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pujarifin dari kelas 12 PS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial di masyarakat. Khususnya ini untuk pelajaran sosiologi. Kita akan menjelaskan tentang pengertian dari ketimpangan sosial tersebut. Ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Nah, selain pengertian tadi, ada faktor-faktor juga yang dapat mempengaruhi ketimpangan sosial. Yang satu adalah perbedaan sumber daya alam, yang kedua letak dan kondisi geografis, ketiga faktor globalisasi, keempat terus kebijakan publik, kelima perbedaan kondisi demografis, yang terakhir faktor internal individu atau kelompok. Bentuk ketimpangan sosial yang pertama yaitu ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Kita bisa melihat gambarnya di sini dan juga di sini. Nah, kita bisa dapat membandingkan ya, kedua gambar tersebut tuh berbeda drastis. Timbulnya ketimpangan sosial seperti gambar di sini itu dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan masyarakat menengah ke atas yang menanjak naik. Terus adanya krisis global juga, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki masyarakat. Untuk ketimpangan yang kedua yaitu ketimpangan pemilik modal dan buruh. Mengapa ketimpangan ini bisa terjadi? Karena ketimpangan pemilik modal dan buruh berkaitan dengan jaminan upah yang diterima buruh. Jarak ketimpangan sosial semakin melebar ketika banyak pemilik modal tidak memberikan upah sesuai dengan standar upah yang ditetapkan pemerintah. Beban pekerjaan pun tidak sebanding dengan upah yang diberikan. Ketimpangan yang ketiga yaitu adalah ketimpangan pembangunan. Oke deh, gak usah jauh-jauh. Antara Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian tengah ke timur semua. Itu kita bisa langsung melihat sih bahwa pembangunannya itu secara merata tuh di Indonesia bagian barat, khususnya di Pulau Jawa. Tapi di bagian Indonesia utara itu pembangunannya itu sangat sedikit, bahkan seperti jalan tol, kebutuhan sekolah, dan yang lain-lain pun di sana belum tersedia. Maksudnya walaupun sedikit, tapi tidak seperti sebanyak di Indonesia bagian barat. Yang keempat yaitu ketimpangan kesempatan. Nanti ada fotonya di sini dan juga di sini fotonya. Kita bisa melihat bahwa sekolah di desa itu berbanding terbalik dengan sekolah yang ada di kota. Bahwasannya bahwa sekolah di kota tuh fasilitasnya tuh sudah tersediakan gitu, seperti komputer, PC ataupun laptop, ponsel, sama kayak sinyal juga di situ sudah memadai. Sedangkan kalau sekolah di desa ini jangankan untuk komputer, laptop atau sebagainya ya, untuk listrik saja mungkin mereka mengalami kekurangan yang cukup banyak ya daripada kehidupan di kota. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan teknologi-teknologi seperti yang di kanan ini itu akan semakin sulit sih. Jadi kita harus bisa bersyukur bisa sekolah di kota. Kelima yaitu ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Nah, di era globalisasi ini tidak sedikit sih, bahkan hampir semua orang mengalami efek dari globalisasi tersebut. Yang pertama, datangnya budaya asing ke negeri kita sendiri seperti budaya K-pop ataupun musik-musik barat, sama pakaian-pakaian yang ada di luar. Dan tidak sedikit gitu ya anak-anak muda zaman sekarang lebih menyukai setelan-setelan dari luar dan juga mengikuti budaya-budaya luar. Akibatnya budaya sendiri tersisihkan seperti sekarang gitu. Contohnya di Saung Ujo, pengunjung tuh makin sedikit yang datang. Sekarang yang terakhir bentuknya yaitu ketimpangan gender. Yang pertama ada marginalisasi perempuan. Yang kedua stereotip gender. Yang ketiga subordinasi perempuan, dan yang terakhir adalah kekerasan. Selanjutnya yaitu dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, nanti di sini ada foto segitiga gitu, nanti ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu diskriminasi sosial. Yang kedua yang di tengah yaitu monopoli kekuasaan. Yang ketiga yang di sebelah kiri yaitu kecemburuan sosial, dan yang sebelah kanan yaitu konflik sosial. Setelah disebutkan tadi berbagai bentuk, pengertian, dan juga dampak dari ketimpangan sosial, nah yang terakhir yaitu berbagai sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial.
Yang pertama, menjaga komunikasi sosial. Yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan. Yaitu sikap empati sosial. Empati sosial diartikan sebagai kemampuan seseorang merasakan keadaan yang dialami orang lain. Nah, melalui perlibatan empati dapat mendorong rasa peduli terhadap kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu sikap filantropi sosial. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.